Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fedanur Anissa, absen 38 dari kelas 10 IPA 2, akan mewakilkan teman-teman sekalian mempresentasikan tugas akidah akhlak tentang cara menghindari sifat tercela. Sifat tercela di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah hub dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu hubal dunia. Dalil hubal dunia itu terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Pengertian hubal dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubal dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Di hubal dunia juga ada penyebab terjadinya hubal dunia. Pertama itu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai akhirat. Yang kedua itu suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara, mau itu halal maupun tidak halal. Yang ketiga itu adalah kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Dan yang keempat itu serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah dimiliki. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah hasad. Dalil hasad itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 120, yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu menghadapi bencana, mereka akan bergembira karenanya. Terus pengertian hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa itu artinya dengki dan benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain. Karena pada dasarnya nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya itu tidak ada yang sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat dengan anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Di sini itu ada dua cara atau dua sebab mengapa orang-orang itu berlaku hasad dari satu orang ke orang yang lainnya. Yang pertama itu adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap seorang. Yang kedua adanya sikap takabur atau sombong, yakin merasa dirinya itu yang paling baik di antara yang lainnya. Dampak negatif di sini juga ada terdapat dampak negatif maupun dampak positif perilaku hasad. Dampak negatifnya itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan seorang. Terus yang kedua, merasa senang jika orang lain tampak musibah. Yang ketiga, itu memutus tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang terakhir dari sifat atau dampak negatif perilaku hasad itu tidak dapat menyempurnakan iman. Cara menghindari perilaku hasad itu ada banyak, jadi saya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama itu adalah memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Yang kedua, menampakkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seorang menderita batin. Yang ketiga itu saling mengingatkan dan saling menghormat, menasihati jika seorang itu mempunyai salah kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah sikap realistis, melihat kenyataan. Terus yang ketiga ada ujub. Dalil ujub itu tertera dalam hadis riwayat At-Tabari, hadis Hasan. Pengertian ujub secara bahasa atau etimologi berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bil an-nafs berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang dimiliki orang lain.
Secara istilah itu artinya dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap yang membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Di sini juga ada beberapa penyebab-penyebab adanya perilaku ujub. Yang pertama adalah banyak dipuji orang. Banyak dipuji orang itu tidak baik ya guys. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Yang ketiga, kekuasaan. Kita itu tidak boleh saling menguasai antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Jika kita mempunyai kecerdasan yang tinggi, berbagilah ilmu-ilmunya kepada orang lain. Yang kelima, memiliki kemampuan fisik. Ada juga dampak negatif adanya perilaku ujub. Ya, contohnya saja akan membawa seorang ke arah yang sombong. Terus ada juga akan menggugurkan pahala, hilangnya rasa saling menghormati, enggan menerima nasihat dari orang lain. Tapi jangan khawatir ya kawan. Di sini ada cara juga loh, cara menghindari perilaku dari ujub. Ya, yang pertama, saling mengingatkan akan hakikat dirinya. Yang kedua, sadar akan nikmat, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Terus, yang keempat akan saya jelaskan mengenai sombong. Dalil sombong itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil wasdi bighairil haqq. Yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Sombong atau juga bisa disebut dengan takabur artinya adalah mengembangkan diri sendiri. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang satu dengan yang lainnya. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong itu memerlukan orang lain. Sebab-sebab adanya perilaku sombong itu merasa apa yang diucapkan itu benar, sehingga menganggap orang lain itu salah. Yang kedua, gila pujian. Jadi terlalu banyak pujian itu tidak baik ya guys. Tidak baik. No. Yang ketiga, bertambahnya keangkuhan. Yang keempat, merasa banyak ilmu, banyak harta. Namun lebih fatalnya, ada orang yang tidak kaya tetapi sombong. Lebih parah bukan? Dampak negatif adanya sikap sombong itu menjadi penghalang masuknya kita ke surga. Terus lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba, menjadi sebab azab di neraka. Jadi jangan berani-beraninya kalian bersikap sombong ya guys. Cara menghindari penyakit ri. Terus ada lagi Terus selanjutnya yang terakhir atau kelima itu adalah ria. Loh, bentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari adanya sikap sombong. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita agar tidak terlalu sering bersikap sombong, itu harus sering-sering beribadah kepada Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari segala kekurangan sebagai manusia, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Terus yang terakhir guys, yang terakhir adalah sifat ria atau perilaku ria. Perilaku ria dalam dalil itu tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Pengertian ria menurut bahasa berasal dari kata
al-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia yang satu dengan yang lainnya. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu sangat dibenci oleh Allah ya guys. Menurut Imam Al-Ghazali, dia adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlibatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah itu artinya suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jadi menceritakan kebaikan diri sendiri kepada orang lain, supaya orang lain itu tahu gimana gimana dirinya memperlakukan orang lain itu dengan baik. Sebab adanya riya, terlalu kagum, sering dikagumi orang lain. Jadi orang-orang itu jangan terlalu sering mengagumi orang lain, walaupun itu hanya sedikit. Lari dari celaan. Dampak negatif dari riya itu lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Jadi jangan main-main dengan riya. Ada juga nilai amal soleh hilang. Riya adalah syirik khafi. Syirik khafi itu tersembunyi, terus menjadi sebab azab di neraka. Tidak bagus. Menambah kesesatan seorang. Cara menghindari penyakit riya, jangan dibiarkan terus-menerus merusak jiwa kita. Kita harus berupaya untuk menghindarinya dengan cara sebagai berikut. Memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya karena dunia saja. Terus yang kedua itu menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, ya, yang tadi sudah dibahas. Ada juga bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahaya perilaku riya. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Terus hidup sederhana, jangan suka sombong. Ya guys, itu yang terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata dalam pengucapan yang telah tadi saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.